Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Iswianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas best practice yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 13 Balikpapan di kelas 7, yaitu materi aritmatika sosial, yaitu bruto, neto, dan tara. Best Practice PPG dalam jabatan kategori 2 di SMP Negeri 13 Balikpapan oleh Dwi Adi Iswianto SPD. Sebelumnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, yaitu Dr. Anda Arianca Dimpudus MPD, karena berkat masukan dan arahan beliau, penulis dapat melakukan dan melaksanakan praktik pembelajaran dengan baik. Dalam menyusun praktik baik atau best practice, penulis menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, serta refleksi hasil dan dampak. Selama praktik pengalaman lapangan atau PPL, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat, motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 13 Balikpapan. Tujuan yang telah disebutkan dilatar belakangi oleh beberapa situasi. Secara garis besar, situasi tersebut adalah: yang pertama, minat dan motivasi peserta didik yang rendah dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kemampuan literasi peserta didik yang masih rendah. Yang ketiga, kemampuan numerasi peserta didik yang masih rendah. Dan yang keempat, penggunaan media dan alat peraga yang belum optimal. Dalam pelaksanaannya, penulis menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, terdapat peserta didik yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup dalam menyusun dan merancang LKPD sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Dan yang ketiga, manajemen waktu dalam proses pembelajaran. Ketiga tantangan tersebut adalah tantangan yang penulis jumpai secara garis besar. Untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan, penulis melakukan beberapa aksi. Yang pertama, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing dan kepala sekolah untuk mendapatkan arahan dan saran. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan sejawat atau wali kelas. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning dan menggunakan media atau alat peraga. Dan yang keempat, melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, refleksi hasil dan dampak yang diperoleh adalah: yang pertama, peserta didik antusias karena adanya alat peraga. Yang kedua, peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, yakni berdiskusi, presentasi hasil kerja, dan mengevaluasi hasil kerja. Yang ketiga, kegiatan literasi tampak ketika peserta didik mencari informasi dari bahan ajar. Dan yang keempat, kegiatan mengerjakan LKPD dengan langkah-langkah terstruktur diharapkan meningkatkan kemampuan numerasi. Berikut video best practice yang telah dilakukan oleh penulis. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, silakan masuk. Sudah kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, seperti biasa, supaya kalian pembelajaran kita hari ini bermakna dan berfaedah, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Baik. Ada.
Jadi unit pembelajaran kita ini pertama dengan literasi informasi diikuti aktivitas penjelasan. Ya. Kalau baca Udin. Ya, jadi bagian yang kedua dari literasi informasi diikuti yang berkaitan dengan Dito, Neko, dan Clara dengan apa? Oke, lanjut. Kalian tahu pernah nggak melihat seperti cara kalau kalian baca di dalam kemasan itu ada tulisannya di kemasannya itu tertulis ada berapa tulisan? Ada. Oleh B atau gitu. Adanya apa di situ berat? Oke. Karena Bapak mau timbang ini makanannya snacknya jajannya menggunakan timbangan tidak ada digital. Bapak sudah bawa dari rumah. Di sini tertulis net udara bersihnya 42 gram. Mungkin minyak kalian juga sudah tertulis ya berat bersihnya berapa ya? Oke. Bapak timbang sekarang di timbangannya. Ternyata di sini tertulisnya 70 gram. Seperti itu. Padahal di dalam sini tulisannya tadi 42 gram. Kalau Bapak timbang, Bapak lihat di timbangan beratnya 70 gram, 69, 70 gram. Ya, satu orang maju ke depan coba sini. Coba ngobrol sini lihat dulu berapa yang tulisnya. Nah, pada sini 40. Berarti, nah kenapa bisa seperti itu? Jadi bukan kalian karena ada tadi kenapa kalian setelah di kemasan dan setelah ditimbang berbeda? Ada yang jawab tadi siapa? Ada. Ya apa jawabannya tadi? Karena kemasannya kenapa? Kemasannya berarti ini cerdas kan? Jadi ada yang menjawab karena kemasannya, nanti kita buktikan. Nah, jadi kegiatan kita hari ini yang pertama kalian akan berdiskusi secara berkelompok berdasarkan yang KPD. Kemudian kita nantikan hasil diskusi kelompok dan mengerjakan lomba juga secara mandiri. Balkis, Amanda juga ya. Kelompok 5 Ribina, Laila, Anjani, Siti, Rama, Sipil. Kelompok 6 ada Fahmi, Fajar, Zaki, Jaya. Jadi satu kelompok ada 5 orang pas. Berapa bagian KPD-nya? Tulis nama kelompok, anggotanya ditulis, nama kelompoknya kelompok
Coklat, oke. Koki banana berat keseluruhannya berapa? 61 apa? Gram. Ditulis satu bagian nomor 1 gram. Terus berat isinya? Lanjut, sebutkan lagi selanjutnya. 13 gram itu apa? Oke, yang kedua makanannya apa? Coklat. Jelaskan. Jelaskan. Coba ulangi berat apa? Berat keseluruhannya berapa? 65 gram. Kemudian berat isinya 49 gram. Kemudian berat kemasannya 11 gram. Kemudian pertanyaan pertama dijawab, kenapa itu alasannya? Karena berat kemasannya. Berat kemasannya kenapa? Membuat tambah beratnya ya. Yang kedua, oke, di aktivitas 2 perhatikan. Di situ Dani akan memulai usaha biskuit. Dia akan menjual biskuit dengan berat bersih 200 gram. Kemudian dia mengemas dan menimbang biskuitnya dengan langkah berikut. Yang dilakukan si Dani sudah benar atau salah? Menurut kalian? Dua. Salah karena dia tidak menimbang berat. Kelompok 2 sudah cukup ya. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, intinya sama nomor 1 karena ada makannya. Sekarang yang nomor 2, nilai itu nilai yang mana sih kalau kelompok yang lain? Berarti Neko itu berat? Isi, oke. Yang ketiga, perhatikan lagi yang ketiga jawabannya. Yang dimaksud dengan Bruno itu yang mana sih? Ya, Fahri apa? Berat kemasan dan berat barangnya. Nah, jadi Bruno tuh kalau di jajan yang tadi kita punya isinya sama bungkusnya. Kemudian yang keempat, yang mana yang Sarah? Sarah yang mana Sarah? Ada yang mau jawab? Apakah sudah benar jawaban teman ini Sarah dalam berat keseluruhan? Ayo dijawab nak. Yang apa nih? Berat?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Pak Dwi Adi yang telah menyampaikan materi aritmatika sosial bruto, tara, dan neto. Mudah-mudahan melihat langsung apa yang dikerjakan oleh anak-anak tadi, mudah-mudahan anak itu betul-betul paham apa itu neto, apa itu tara, apa itu bruto. Jadi saya mengharapkan kalau bisa nanti ke depannya itu bukan hanya berupa makanan, mungkin nanti ada teknik materi-materi contoh-contoh yang lain yang kira-kira bisa dapat dikembangkan, ya, dapat disampaikan ke anak-anak. Kemudian harapan saya yang terakhir tadi memang udah bagus, harapan saya ke depannya lebih bagus lagi kalau nanti contoh ini, video ini akan ditonton oleh siswa-siswa yang lain atau guru-guru yang lain, sehingga untuk menjadikan motivasi untuk menyampaikan materi menggunakan berbagai media, ya. Mungkin harapan saya ke depannya di SMP 13 ini mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi dari contoh dari Pak Adi ini, agar nanti pembelajaran khususnya di matematika, ya, pembelajaran di matematika anak-anak itu bisa mengenal, ya, bisa paham materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prapanca Agustini, guru matematika pada sekolah SMP Negeri 13 Balikpapan. Di sini saya akan mengomentari tentang proses pembelajaran dari Pak Adi pada kelas 75. Pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adi pada kelas 75, urutan pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam LKPD. Yang dimana dalam LKPD itu anak-anak sudah melakukannya dalam kontekstual. Pembelajarannya cukup menyenangkan karena pada pembelajaran atau proses pembelajaran, anak-anak diminta untuk berperan aktif dalam mencari prosesnya, langkah-langkahnya hingga mencari akhir hasilnya. Pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adi, mungkin hanya dibutuhkan untuk membetulkan kekurangannya, seperti dalam pembelajarannya anak-anak kurang kondusif, maksudnya itu masih ramai. Mungkin untuk nextnya atau berikutnya mungkin bisa lebih dikondisifkan lagi supaya tidak ramai dan bisa menyenangkan. Demikian saja komentar atau dari saya. Semangat untuk Pak Adi dan semoga untuk proses pelajaran berikutnya semakin menyenangkan, semakin sukses. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Ya, gimana perasaan kalian setelah pembelajaran materi bruto, neto, dan tara kemarin? Nobu gimana perasaannya? Saya sangat senang karena pelajarannya seru. Oke, kalau Apri gimana? Sangat menyenangkan karena bisa berdiskusi dengan teman-teman. Oke. Sangat seru karena berhubungan dengan kehidupan masing-masing. Dengan kehidupan apa? Sehari-hari. Oke. Mentari gimana? Sangat menyenangkan Pak karena bisa diberi kesempatan untuk mencoba sendiri secara langsung. Oh, baik. Jadi secara garis besar pembelajarannya gimana menurut kalian? Sangat menyenangkan. Seru dan menyenangkan. Ya. Kedepannya gimana? Pengen pembelajaran seperti itu terus? Ya, pengen Pak. Ganti lah Pak. Jadi bervariasi ya, bisa ada yang praktek, ada yang berdiskusi gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita selanjutnya bisa terus menyenangkan. Assalamualaikum anak-anak. Salam Pak. Demikianlah pembahasan best practice yang sudah saya lakukan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain, terutama dalam mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.